Indonesia di kelas 11 SMPK Api Wacana Pontianak pada hari Rabu 26 Agustus 2020. Di hadapan penguji pada hari ini yang sudah hadir sebagai penguji pertama Bapak Suherdianto SPD MPD spesial kami datangkan wakil rektor. Kemudian penguji kedua Bapak Muhammad Tamimi MPD sebagai penguji kedua dan sebagai penguji. Kemudian Muhammad Nadir MPD dan Bapak Al-Sadi Alimin ini sebagai pembimbing. Ya. Sebelum pelaksanaan sidang ini dilanjutkan, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat ya. Sudah mengikuti sidang sudah selesai. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujian skripsi atau sidang skripsi atas nama Oktaviani Yanti Tamsur saya nyatakan dibuka. Silakan saudara. Predikat cukup sebanyak 9 siswa. Presentasi 55-50% dengan predikat kurang sebanyak 0 siswa. Presentasi kurang dari 54% dengan predikat sangat kurang sebanyak 0 siswa. Untuk hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 SMPK Api Wacana Pontianak, yang pertama dapat diketahui ukuran penyebaran dan pemusatan data dengan nilai rata-rata pengetahuan adalah 10,78, nilai yang sering muncul adalah 83, nilai minimum atau rendah adalah 75, nilai maksimum 83, serta dapat dijelaskan bahwa tingkat hasil belajar berdasarkan nilai pengetahuan yang kategori besar dan interval kurang dari 75 sebanyak 10 siswa. Dan yang kedua dapat diketahui ukuran penyebaran dan pemusatan data dengan nilai rata-rata keterampilan adalah 79,78, nilai yang sering banyak muncul adalah 80, nilai terendah adalah 76, nilai tertinggi adalah 83, serta dapat dijelaskan bahwa tingkat hasil belajar berdasarkan nilai keterampilan dengan kategori kurang dari interval kurang dari 75 sebanyak 0 siswa. Dan yang ketiga, terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 SMPK Api Wacana Pontianak dengan uji nilai R itu 0,536 lebih besar dari R tabel 0,532. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya. Baik. Kita akan melanjutkan sesi ya, ujian tanya jawab. Sambil didengarkan dengan baik apa yang menjadi pertanyaan, dijawab. Kemudian jika bentuknya saran dan masukan, saya berharap saudara bisa memahami dan menerima jika memang untuk perbaikan itu ya. Karena jawaban kamu masuk dalam channel YouTube Prof Tamke. Ya, siap. Baik, kita persilakan kepada Bapak Suherdianto SPD MPD untuk menguji saudari Oktaviani Yanti Tamsur. Baik, terima kasih kepada pimpinan sidang yang saya hormati Bapak Muhammad Tamimi Magister selaku penguji, Pak Asadi selaku sekretaris sidang pada kesempatan hari ini. Jadi pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan hidayahnya serta taufik dan masyarakat kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka ujian skripsi pada program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ya, jadi ini mungkin yang kedua kali saya menguji prodi bahasa Indonesia. Jadi sebelum saya masuk kepada apa yang ingin saya konfirmasi terkait dengan apa yang sudah saudari Oktaviani Yanti Tamsur susun. Ini panggilannya apa dulu? Yani, Yanti, Sur, Tia. Yang biasanya. Yanti. Baik. Jadi saudari Yanti. Jadi ini kan mengingat
skripsi ini kan sebuah pintu gerbang terakhir untuk Anda layak atau tidak layak menjadi seorang sarjana. Nah, tentunya perjuangan skripsi ini mengalahkan dari 144 SKS mata kuliah yang sudah ditempuh. Artinya kalau mata kuliah ditempuh itu misalkan sudah 148 pun, kalau tidak skripsi berarti Anda juga tidak bisa SPD. Nah, artinya ini adalah sebuah pertaruhan pada hari ini yang mudah-mudahan Anda bisa melewatinya. Tapi untuk diketahui bersama bahwa ujian skripsi itu sebetulnya bukan untuk menjudge bahwa ini bagus atau tidak, salah atau benar gitu. Tapi hanya mengkonfirmasi terkait dengan apa data, informasi yang Anda tuliskan di dalam skripsi ini. Jadi itu. Judulnya apa? Hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 SMPK di Wacana Pontianak. Ya, hubungan antara motivasi belajar. Saya melihat sekilas apa yang Anda tulis di landasan teori itu justru cenderung hanya bicara tentang satu teori. Nah, satu teori itu Anda jadikan sebagai teori utama dalam membuat aspek-aspek atau indikator-indikator pengukuran yang nanti menjadi instrumen pengukuran. Nah, ini jadi hanya satu teori ya. Nah, sementara teori motivasi belajar itu kan banyak. Anda dari landasan bab 2 itu tidak membahas secara detail terkait dengan teori motivasi belajar yang secara umum itu dibagi menjadi dua, internal intrinsik dan ekstrinsik, dari diri dan luar. Anda dituliskan di dalam ini ada kutip memang, tapi itu tidak mencerminkan secara keseluruhan, menggambarkan bahwa teori itu menjadi teori yang utuh. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kenapa Anda hanya mengutip satu teori, kemudian itu menjadi landasan teori berpikir sampai ini menjadi landasan untuk membuat instrumen tentang teori motivasi belajar? Padahal teori motivasi belajar itu banyak. Kenapa hanya satu teori? Teori yang Anda ambil itu yang menjadi itu teori siapa namanya? Teori motivasi. Teori motivasi yang menjadi Bukunya siapa? bukunya siapa tuh? Mujio. Ya, bukunya Mujiono. Jadi hampir semua teori yang Anda kutip, banyak teori itu yang Anda jadikan pilihan aspek daripada indikator variabel itu adalah teorinya Mujiono. Nah, saya ingin tanya, kenapa itu yang dijadikan sebagai rujukan utama? Kenapa tidak yang lain? Karena itu ya beda. Karena itu. Alasan lain. Sebenarnya ada pendapat motivasi yang lain, yaitu yang saya tambahkan adalah tentang teori dari Sameto juga. Sameto, Mujiono, sama Kuku dan Sobri. Iya, kenapa itu menjadi menjadi teori utama? Dari sekian banyak teori itu kan sebetulnya kan banyak aspek. Artinya yang tidak hanya bicara tentang motivasi belajar, yang misalkan orang yang dikatakan motivasi belajar itu punya kemauan yang kuat. Kan begitu kan teorinya ya. Punya ketekunan, keuletan. Kemudian harus punya penghargaan, prestasi. Nah, itu kan indikator-indikator yang nanti menjadi kisi-kisi instrumen. Kan itu yang dijadikan sebagai aspek-aspek indikator variabelnya di variabel terikatnya. Saya langsung aja, karena ini menyangkut tentang dasar utama dalam nanti data yang Anda olah. Ya, karena yang diuji ini kan nanti kan variabel X dan variabel Y, bebas dan terikatnya. Jadi itu. Nah, sementara kalau yang di landasan operasional itu Anda ada menyebutkan bahwa motivasi belajar itu ada motivasi internal dan eksternal, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, itu kan berbeda ya. Kalau intrinsik yang seperti apa? Intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam
Contohnya? Ada kemauan ataupun semangat dari dalam diri kita untuk mau melakukan sesuatu. Kalau ekstrinsik? Kalau ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, jadi dapat berupa seperti dukungan dari orang tua misalnya, kemudian dapat juga dari teman. Dukungan, termasuk juga penghargaan. Iya kan, penghargaan artinya kita butuh eksistensi. Kita diberikan penyemangat, diberikan nilai, itu kan dari luar ya. Ya, karena kalau kita diberikan nilai yang buruk, punya kecenderungan bahwa nilai motivasi kita akan turun. Iya kan? Nah, kenapa itu tidak dijadikan sebagai indikator utama dalam aspek motivasi belajar? Kenapa justru punyanya tadi siapa? Mujiono. Padahal itu menurut pandangan saya itu lebih komprehensif. Kalau misalkan dikomparasikan dengan punyanya Mujiono, karena itu lebih komplit. Karena kalau Mujiono tidak membedakan antara ekstrinsik dan intrinsik, apalagi primer dan sekunder, kan tidak sama sekali ya. Nah, jadi itu. Saya ingin tanya saja alasannya kenapa. Apakah hanya ingin mempermudah penelitian ini biar lebih cepat selesai, kemudian Anda juga cepat SPD gitu ya. Tapi itu Anda juga lama juga, hampir DO juga ada. Iya, dikatakan sama orang kampungnya apa tadi? Bodoh. Jahat ya kampung. Ya, tahun depan Anda DO nih, untung Anda skripsi tahun ini gitu ya. Iya, Pak. Jadi gimana? Karena saya pikir motivasi belajar yang intrinsik dan ekstrinsik itu dimasukkan ketika kita memasukkan teori dari menurut ahli Pak. Makanya saya tidak fokuskan untuk mencari tentang motivasi secara intrinsik dan ekstrinsik. Jadi hanya dijelaskan secara umum. Nah, itu kalau dari pemilihan dari sumber referensi ya. Nah, sekarang kalau di pilihannya kalau misalkan yang melatar belakangi kenapa motivasi belajar itu yang harus dipilih. Nah, sementara aspek pembelajaran itu kan tidak hanya motivasi belajar saja. Kenapa motivasi belajar di SMP Kristen? Iya. Kristen Abdi Wacana. Nah, kenapa motivasi belajarnya? Kenapa tidak yang lain? Karena waktu pertama kali saya berobservasi di sekolah itu kan saya ada wawancara sama gurunya. Kemudian Itu kapan? waktu tahun 2019 Pak. Oh masih baru. Terus? Jadi saya menanyakan kepada ibu yang mengampu ataupun yang mengajar bahasa Indonesia. Saya menanyakan apakah motivasi belajar siswa, apalagi yang kelas 9 kan udah mau lulus, apakah motivasi belajar mereka tuh masih kuat atau tidak? Karena kan biasanya kalau udah di kelas 9 atau di penghujung kelas 9 tuh mereka malas. Itu Anda buat hipotesa sendiri kan? Iya kan? Jadi Anda berasumsi kan? Anda berhipotesa sendiri kan? Enggak, itu kan asumsi saya. Iya. Iya. Kan, Namanya asumsi kan hipotesa kan? Anda berhipotesis kan? Jadi Anda beranggapan bahwa itu motivasinya rendah. Jadi Anda teliti untuk memastikan bahwa apa yang Anda asumsikan itu Yang dibuktikan. ada pembuktian nanti secara ilmiah, begitu? bukan saya mengatakan motivasi mereka rendah. Saya hanya ingin mengetahui apakah motivasi mereka itu masih besar atau tidak. Karena kan di posisi kelas 9. Biasanya kalau di kelas 9, karena saya merasa diri saya dulu Pak, kalau di kelas 9 ataupun di kelas 3 waktu SMA rasanya malas. Tapi kan nggak bisa juga apa hal secara kasus pribadi Anda ada generalisir ke orang lain kan? Ya, nggak bisa sih Pak. Cuman saya pikirnya apakah sama dengan seperti yang saya. Oh ya pasti tidak sama. Karena Anda kuliah hampir 14 semester, hampir masuk 12 semester. Nah, yang lain kuliahnya 12 semester, 11 semester gitu kan. Tapi saya bukan malas Pak. Oh iya. Aku masalah. Jadi itu. Baik. Jadi itu
Karena kondisi di SMPK Abdi Wacana waktu Anda menjadi mengambil pra observasi dan pra penelitian, jadi yang Anda dapatkan asumsinya seperti itu ya. Jadi Anda membuat hipotesa sementaranya seperti itu, sehingga itu perlu untuk dicari jawaban secara ilmiah. Baik. Nah, kemudian Anda kan merumuskan sub masalah gitu ya. Sub masalahnya itu pasti pertanyaannya bagaimanakah motivasi belajar siswa gitu ya. Ya, itu sub masalah berapa? Itu sub masalah berapa? Bagaimanakah motivasi belajar? Bagaimanakah motivasi belajar siswa itu sub masalah berapa? Pertama. Kalau bagaimana hasil belajar siswa? Kedua. Nah, kita bicara tentang motivasi. Sekarang kita bicara tentang hasil belajar. Hasil belajar itu saya baca di punyamu. Itu ada 3 item, ada 3 aspek yang di cover. Dan tidak ada batasan. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Betul ya? Betul. Sekarang saya tanya, alat ukurnya untuk melihat hasil belajar itu alat ukur jenis pengukurannya apa? Kemarin untuk hasil belajarnya saya ambil nilai pengetahuan dan keterampilan dari rapot. Dari? Loh. Bentar dulu. Rapot kelas 9. Kelas 9. Jadi yang dipakai nilai rapot. Iya. Ada nggak nilai rapotnya? Di belakang Pak. Halaman? Tadi Mana ada nilai rapot? Ini data hasil belajar ini. ini data hasil belajar. Di lampiran C Pak. Hah? Oh, data hasil belajar. Hah? Iya, data hasil belajar. Data hasil belajar. Iya, kalau misalkan Data hasil belajar itu apakah itu yang kamu maksud nilai rapor yang kamu pindahkan data hasil belajar? Ya saya bilang sama ibunya kan untuk hasil belajar ini kan saya mengambil nilai pengetahuan dan keterampilan yang di rapor, saya bilang. Ya pasti dia ini. Nah, iya, artinya begitu. Nah, ketika kita membuat aspek-aspek dalam variabel, baik itu variabel terikat maupun variabel bebas, itu kan harusnya kita melihat kemampuan kita sebagai peneliti, apakah kita memberi batasan atau tidak. Dan itu sah-sah saja kita memberi batasan. Misalkan kita hasil belajar yang mana? Oh, saya hanya cukup melihat hasil belajar di aspek kognitif saja. Artinya cukup dengan nilai ulangan umum atau nilai ulangan harian atau tes yang sendiri dibuat oleh peneliti pada saat penelitian. Itu boleh-boleh saja selama ada batasan. Tapi ketika Anda menyebutkan di variabel terikat itu bahwa aspeknya ada 3, maka mau tidak mau konsekuensinya adalah 3-3-nya itu harus ada dalam penilaian. Dan kemudian bagaimana mengkonversi daripada nilai sikap, psikomotor, kemudian pengetahuan. Nah, itu yang pertama. Di sisi lain ketika itu dikonvert, maka yang muncul adalah prestasi, bukan hasil belajar. Karena nilai rapor itu adalah hasil prestasi belajar, bukan hasil belajar. Karena itu adalah sudah dikonvert menjadi nilai naik atau tidak naik. Kalau hasil belajar itu sifatnya lebih kepada hasil pengukuran. Nah, jadi ini yang memang harusnya diberikan batasan. Kalau misalkan Anda mau mengukur sikap, bagaimana pilihan sikap? Ya kan? Nah, itu juga harus masuk. Karena nanti kan yang Anda gunakan itu kan hasil belajar yang angkanya 1 yang masuk dalam rumus rumus korelasi, rumus X dan Y-nya kan masuk ke sananya kan. Nah, ini yang perlu untuk untuk dipertimbangkan ya. Untuk dipertimbangkan, jangan sampai nanti Anda menulis hasil belajar 3 aspek tapi hanya 2 yang diukur. Sementara yang sikap tidak diukur misalkan. Nah, ini yang yang perlu untuk digarisbawahi. Nah, kalau hasil belajar itu jelas ya, alat ukurnya jelas. Kalau motivasi belajar apa? Alat ukurnya? Angketnya skala berapa? Kan pakai skala Likert. Ya, ragu-ragu, setuju atau seperti apa? Ragu-ragu.
Tidak. Apa? Sangat setuju. Sangat setuju. Setuju. Tidak setuju. Tidak setuju atau ragu-ragu? Ragu-ragu, setuju. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Artinya kan intervalnya 5 ya? 5. Ya. Berarti rentangnya kan interval 1 sampai 5. Itu berapa item? 30. 30. Dibagi dalam berapa aspek? Bagi 5. Dibagi 5. Dibagi berapa tadi? Kalau dibagi 5 Anda salah. Harusnya dibagi 6. Jadi masing-masing item, masing-masing aspek itu 5. Lihat halaman 7. Halaman 7 lihat. Jadi variabel bebas itu kan aspeknya ada 6. Kalau instrumennya ada 30, harusnya 30 itu mewakili 6 aspek. Karena konsekuensi daripada variabel bebas itu, aspek itu adalah bagian yang akan diturunkan menjadi instrumen pengukuran atau instrumen penelitian. Kalau dia dibentuk kalau ini jadi angket, berarti ini akan menjadi kisi-kisi angket. Nah, kisi-kisi angket 6 yang 6 tadi itu harus bisa mewakili daripada bisa disebar di dalam 30 item butir angket tadi. Nah, kalau Anda mau lebih rinci lagi, aspek ini dibagi dalam beberapa indikator. Misalkan masing-masing aspek 1 dibagi menjadi 5 indikator misalkan. Berarti sederhananya item 1 ini, aspek 1 ini adalah 5 soal. Kan begitu ya. Ini kalau mau dibuat rigid, karena kisi-kisi itu sebetulnya akan mudah dibuat kalau misalkan aspek kemudian indikator di dalam variabel bebas itu langsung mengerucut kepada indikator. Jadi nggak perlu lagi bingung buat indikator, buat kisi-kisi angketnya, tinggal dikeluarkan saja dari variabel bebasnya saja dari aspek ke indikator. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi maka tadi kalau misalkan saya enggak begini ya, harapan saya mudah-mudahan dari 30 soal itu semuanya bisa mengcover daripada 6 aspek. Misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan begini saya tanya, soal yang mana, item yang mana yang menanyakan tentang ketekunan dalam belajar misalnya. Yang mana? Angket nomor berapa? Contoh saja. Yang bicara tentang ketekunan. Artinya kita bisa melihat, oh kalau dia jawab sangat setuju berarti dia masuk. Berarti dia termasuk kategori tekun. Iya. Saya hanya diam jika materi yang diberikan oleh guru belum jelas. Artinya kalau dia sangat Nomor berapa? Di angketnya nomor 9. ya nomor 9. Ini kalau artinya kan ini terbalik ya. Kalau dia sangat setuju berarti kan nilainya rendah ya. Iya kan? Kalau dia tidak setuju berarti itu nilai tekunnya kan tinggi. 9 tuh ulet. Betul nggak? Kalau ketekunan 135, 24 soalnya. Yang 9 tuh ulet. Jadi Ulet. kisi. Jadi itu, ya, maka tadi kisi-kisinya itu harus real gitu. Ini kisi udah ada nih, misalnya ketekunan belajar 135. Coba soal nomor 1 coba. Kamu sebut mau 9. Angket nomor 1 coba, angket nomor 1. Saya senang mengikuti pembelajaran dilakukan oleh guru. Tekun. Saya senang, sangat setuju. Nah, kalau sangat setuju nilainya tinggi. Ya. Artinya dari beberapa poin ini sebetulnya ada yang poinnya terbalik. Seperti tadi kalau misalkan tadi, saya hanya diam jika materi yang diberikan oleh guru belum jelas. Anda bilang setuju. Ini sebetulnya ketika dia bilang setuju berarti sebetulnya dia tidak ulet. Berarti dia itu malas. Dia itu malas. Nilainya rendah. Nilainya rendah gitu. Dia lupa, dia ada bagi nih. Ini yang negatif, ini yang positif. Ada pernyataan positif, ada pertanyaan negatif. Nah, nanti kan itu kan nanti masalahnya perhitungan ya. Ya, perhitungan. Jadi itu nanti silakan. Nah, baik. Jadi itu beberapa poin yang
menurut saya itu yang memang harus tulis ngerti dan catat. lebih fokus ya. Nah, itu terkait dengan variabel bebas dan variabel berikan. Kemudian submasalah. Nah, submasalah ketiga itu pasti bunyinya begini, apakah terdapat hubungan gitu. Itu pasti di mana-mana gitu. Ya, kebanyakan hampir 95% seperti itu. Nah, kalau apakah terdapat hubungan yang namanya, kalau kita bicara tentang hubungan antara misalkan hubungan motivasi belajar dengan itu, ya pasti akan ada hubungan. Ya. Misalkan hubungan antara Yanti dengan Pak Lahir. Walaupun tidak mengenal pasti ada hubungan. Ya. Itu selalu pasti akan begitu ya. Maka saya lebih tertarik kalau misalkan submasalah itu tidak hanya berhenti sampai bicara tentang hubungan dan tidak ada hubungan. Tapi justru sebetulnya kalau kita ingin melihat, ini kan ini masukan untuk Anda. Kenapa tidak dibicarakan dan tidak dikaji lebih lanjut? Seberapa besar sih kontribusi antara motivasi belajar dan hasil belajar? Kontribusi X terhadap Y itu lebih menarik, itu lebih menantang dibandingkan hanya mencari hubungan. Yang namanya hubungan pasti tinggal buat. Anda Anda mau buat datanya misalkan bolak-balik, Anda mau manipulasi data atau mau buat datanya sejelek apapun, ketika Anda masukkan dalam rumus product moment, pasti akan ada hubungan, baik itu positif maupun negatif. Kan hubungan tuh dalam product moment ada dua, hubungan positif atau hubungan negatif. Apakah dua-duanya bisa terjadi? Bisa saja terjadi. Cuman kan kebanyakan mahasiswa itu selalu menginginkan hubungannya positif. Nah, tapi kalau kita bicara tentang COVID, pasti kita maunya negatif, swabnya kan, tidak akan positif. Dampak besar. Iya kan? Dampaknya besar gitu. Nanti kalau misalkan positif, wah kita nggak bisa kemana-mana kan, karantina 14 hari kan. Itu bedanya gitu. Ya. Nah, kemudian baik. Masalah ketiga ini kan pakai produk moment. Ya, pakai uji statistik. Tapi sebelum saya bicara tentang uji statistik, pasti ada hipotesa ya. Hipotesanya itu apakah terdapat hubungan, dan HA-nya apakah terdapat hubungan. HO-nya tidak terdapat hubungan. Itu hipotesis deskriptif. Ya. Saya ingin tanya, apakah hipotesis deskriptif itu bisa diuji dengan statistik? Dari mana dasarnya? Hipotesis deskriptif apakah bisa diuji dengan hipotesis statistik? Diuji dengan statistik? Enggak bisa kan? Jadi kalau kita baca buku, nah ini deh. Kita baca buku, misalkan bukunya punya Sofyan Siregar, misalkan. Kalau punya buku Sofyan Siregar itu yang namanya hipotesis, yang bisa diuji secara statistik adalah hipotesis statistik. Jadi kalau misalkan Anda mau buat judul misalkan hubungan antara motivasi belajar, jadi tidak cukup hanya membuat hipotesis deskriptif. Yang Anda buat ini adalah hipotesis deskriptif. HA-nya terdapat hubungan, harusnya ada hipotesis statistik karena Anda menggunakan analisis data statistik. Maka rumusnya itu adalah HA R tidak sama dengan 0. Kemudian H0 HO-nya R sama dengan 0. Gitu ya. Boleh cari di buku Sugiono ada, di buku Sofyan Siregar ada, ya, banyaklah buku itu. Jadi mari kita biasakan, kalau kita pakai analisis statistik, buatlah juga, dampingi juga hipotesis deskriptif dengan hipotesis statistik. Karena yang diuji itu sesungguhnya adalah hipotesis statistik. Kita ingin melihat R itu kan hubungan koefisien korelasinya, ya kan? Nah, koefisien korelasi ini kan rentangnya antara 0,01 sampai 0,99 kan? Ada nggak hubungannya, misalkan nilai R1 ada nggak? Nggak ada.
Ya kan? Pasti 0,001 sampai 0,9999. Nah itu, ini masukan untuk ya. Artinya sebagai catatan perbaikan untuk agar nanti tidak salah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam menggunakan uji statistik ada namanya uji prasyarat. Uji prasyarat itu adalah untuk memastikan apakah Anda boleh menggunakan uji parametrik atau non parametrik. Artinya Anda boleh menggunakan nggak produk moment. Ya. Nah, Anda uji dulu prasyaratnya, memenuhi nggak gitu. Pakai uji C kuadrat. Nah, ini tidak ada gitu. Nah, sebagian besar ini memang penelitian sosial ini sebagian besar mengabaikan. Padahal kalau kita mengikut kaidah dalam uji statistik itu ada uji normalitas data. Normal nggak datanya? Itu uji prasyarat. Jadi kalau datanya normal, Anda boleh menggunakan produk moment. Karena produk moment itu kan ada 7 ya. Bukan hanya produk moment saja yang menghitung nilai R, coefficient R itu. Nah, kebetulan produk moment itu menjadi terkenal di kita karena hampir semua mahasiswa kita menggunakan produk moment. Dan kemudian semua data diasumsikan normal. Padahal sangat sedikit yang diuji normalitas datanya. Termasuk lain. Termasuk Anda gitu. Tapi Anda sudah punya keyakinan bahwa data Anda normal. Kan begitu? Karena berasumsi Anda adalah orang yang normal. Alibinya begitu gitu. Jadi itu ya. Jadi itu catatan-catatan yang saya tidak perlu banyak bertanya karena kalau ya secara tulisan kemudian secara penghitungan ya skor tadi saya buka kembali membacakan hasil keputusan tim penilai hari ini dari penguji 1, 2, penguji 3 dan 4 berdasarkan beberapa kriteria penilaian dan juga mengikuti penilaian yang selama saudara berada di kampus ini, baik yang sudah terjalin prodi dan seterusnya yang menjadi catatan penting penilaian dalam menentukan keputusan. Hanya pada Bapak Asadi untuk membacakan hasil keputusan penilaian. Silakan. Terima kasih. Jadi kita menunjukkan berita acara mesin sejenak pada pengembangan pendidikan sistem teknologi Indonesia pada semester 5 tahun akademik 2019-2020 pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah menghadap saudari Oktaviani Yanti Tamsud dengan NIM 311410015 Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang bersangkutan telah menyusun dan mempertahankan skripsi yang diwajibkan padanya dengan judul hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar pada siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas di kelas 9 SMPK di Wacana Pontianak di hadapan tim penguji yang terdiri dari 1. Muhammad Lain Magister Pendidikan sebagai pembimbing utama mata persatuan, 2. Al-Fadhili Magister Pendidikan sebagai pembimbing pembantu mata sekretaris, 3. Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan sebagai pembimbing 1 dan 4. Muhammad Amini Magister Pendidikan sebagai pembimbing 2 dengan nilai ujian skripsi 80. Keputusan lulus dengan kategori A. Keterangan lain-lain, IP kumulatif 3,58, yudisium predikat sangat memuaskan. Yang bersangkutan berhak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan atau yang disingkat SPD. Pontianak 26 Agustus 2020 ditandatangani oleh panitia ujian 1, 2, 3 dan 4 mengetahui dekan dan pembimbing. Baiklah, ini contoh bacaan kita acara.
seperti ini apakah bisa diterima atau perlu dilarang? Bisa.